Selamat siang, Bapak dosen dan Kakak Asdos. Perkenalkan, nama saya Egida Credo Manurung dengan NIM 71202166. Di sini saya akan membuat video tentang teologi keurisahan. Memberisikan yang pertama yaitu apa pentingnya teologi keurisahan bagi gereja. Di sini pasti kita sering mendengar tentang keurisahan. Nah, karena itu seringkali muncul bagian yang keliru di dalam gereja, di mana dunia spiritual dianggap suci, sementara dunia bisnis dianggap sekuler atau bahkan kotor. Namun, teologi keurisahan hadir untuk meruntuhkan tembok pemisah tertentu, karena bagi gereja, teologi ini sangat krusial, karena ia memosisikan kewirausahaan bukan sekedar upaya mencari untung, melainkan sebagai bentuk partisipasi nyata dalam mandat kreatif Allah. Dan gereja perlu memahami bahwa panggilan tidak terbatas di balik mimbar, karena seorang pengusaha yang menciptakan lapangan kerja, memecahkan masalah sosial melalui inovasi, dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, ini sebenarnya sedang memuliakan nama Allah. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai iman ke dalam pasar, gereja dapat menjadi agen transformasi ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi jemaat dan masyarakat luas. Ini menjadikan bisnis sebagai sarana pelayanan yang konkret dan berdampak masif. Kita masuk dalam poin kedua, yaitu teori mendukung kewirausahaan. Di sini saya mengangkat satu teori atau tokoh, yaitu Mikhail Novak, karena dalam pemikirannya yang revolusioner dapat menegaskan bahwa kewirausahaan adalah sebuah panggilan demokratis yang menuntut kebajikan moral tertentu, dan ia berargumen bahwa kapitalisme yang dikelola dengan benar bukanlah tentang keserakahan, melainkan tentang kreativitas manusia yang mencerminkan imago Dei atau segambar dengan Allah. Dan menurut Novak, pengusaha adalah sosok yang memiliki kecerdasan praktis untuk melihat peluang di mana orang lain hanya melihat hambatan, dan ia memandang bisnis sebagai institusi yang paling efektif untuk mengangkat martabat manusia dan mengentaskan kemiskinan. Bagi Novak, kreativitas yang digunakan untuk menciptakan sesuatu yang baru dari yang tidak ada adalah tindakan yang sangat teologis, karena manusia sedang meneladani sifat Allah sebagai sang pencipta. Masuk dalam poin ketiga, yaitu revolusi teologis menurut tokoh atau teori yang saya angkat. Di sini teologi kewirausahaan mengajak kita untuk melihat setiap transaksi dan inovasi sebagai ruang perjumpaan dengan Tuhan. Jika kita percaya bahwa Allah adalah pemilik segalanya, maka pengusaha adalah penata layanan atau steward yang dipercaya untuk mengelola talenta dan sumber daya demi kebaikan bersama. Kewirausahaan bukan tentang seberapa besar keuntungan yang bisa diraup, melainkan seberapa besar nilai kehidupan yang bisa ditingkatkan. Dalam setiap risiko yang diambil, ada iman yang bekerja. Dalam setiap kegagalan yang dihadapi, ada ketekunan yang ditempa. Dan dalam setiap kesuksesan yang diraih, ada syukur yang harus dikembalikan kepadanya. Akhirnya, teologi kewirausahaan adalah tentang menjadikan dunia bisnis sebagai mimbar kedua, di mana kasih dan keadilan Allah dinyatakan melalui integritas, empati, dan keberanian untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Demikian dari penjelasan saya Egida Credo Manurung mengucapkan terima kasih.